maksud kamu? Papa dan Om Darman sudah menyiapkan pernikahan Afif dan Bella. Dan sekarang mereka tidak hanya berteman, tapi sudah menjadi saudara besanan. Gak mungkin. Kamu mau nikah sama Bella? Enggak. Itu nggak mungkin. Mungkin. Enggak. Itu nggak mungkin. Kamu bohong. Itu pernikahan nggak sah. Iya, pernikahan diam-diam itu nggak sah. Sah! Ada penghulu, ada saksi, dan juga buku nikah. Gedungnya bisa runtuh ya? Habis pikir saya. Ya, aku tahu kalau kita buru-buru. Ya, pelan-pelan aja lah. Oke. Tuh, remnya belum, hah? Apa? Iya. Iya. Viv, ada apa, Viv? Mobil bapak kamu kecelakaan. Hei, Pak Harta! Keluar kamu! Kamu harus bertanggung jawab! Hei, Pak Harta, keluar! Kamu harus bertanggung jawab! Iya betul! Iya betul! Gara-gara kamu teman-teman kami meninggal! Iya betul! Hei, udah! Kita dobrak! Kita dobrak! Kasihan malam-malam ribut. Ganggu banget. Pada tahu nggak sih ini jam berapa? Woi, keluar woi! Harta! Keluar kamu! Woi, Pak Harta, keluar! Mana Pak Harta? Dia harus bertanggung jawab, Pak! Sebenarnya ada apa sih mereka ribut-ribut datang ke sini? Tahu diri, malam lagi ganggu banget kan? Papa juga nggak angkat lagi teleponnya. Kemana lagi nih orang? Lebih baik kamu tunggu sih. Komporin mereka semua. Baik, Pak. Jawab, Harta! Harta keluar! Ayo terus! Jangan kecil teriaknya! Kita tanggung jawab! Minggir dulu! Jangan selewat! Kita tidak akan pergi sebelum Pak Harta bertanggung jawab. Kasih dia kesempatan ke Pak Arta, supaya dia jelasin tujuan kita. Sebaiknya kita tahan dia sebagai jaminan agar Pak Harta keluar sebelum Pak Harta bertanggung jawab. Hei! Hei! Tenang aja dulu! Biarkan saya ngomong sama kakek ipar saya! Minggir, minggir! Ayo minggir! Biarkan dia ngomong sama kaki iparnya. Kita nggak butuh kekerasan. Bisa-bisa kita yang dituntut. Jadi, biarkan dia masuk dan bisa dengan Pak Arta. Cepat! Afif, tolong lebih cepat, Afif. Aku takut Papa kenapa-napa. Ayo, Viv, cepat, Viv. Iya, sayang. Kenapa nggak diangkat, Viv? Siapa tahu penting. Halo, Ma. Afif, Afif lagi nyetir. Nanti telepon lagi ya. Afif, tunggu, Afif, Afif. Ini anak gimana sih keadaan lagi begini malah dimatiin lagi teleponnya. Bilang lagi. Keluar! Hei, keluar! Parjo! Parjo! Inang! Aduh, ini orang dipanggil nggak ada yang nyaut. Parjo! Rafiq, itu ada apa sih? Orang di luar rame-rame begitu lagi pada demo ya? Woi, keluar, woi! Usir mereka semua. Kenapa diem aja? Keadaan lagi begini kok diem sih? Rafiq! Kak, tadi proyek yang sedang kita bangun runtuh, Kak.
dan menimpa para pekerja. Ada 16 pekerja yang meninggal. Kamu harus bertanggung jawab. Iya betul. Iya betul. Kalian harus bertanggung jawab. Gak mungkin. Mas Arta membangun pasti bagus. Gak mungkin rubuh. Kenapa bisa rubuh sih? Ini adalah proyek yang dipegang langsung oleh Pak Darman. Dan menurut laporan dari para karyawan, Pak Darman memerintahkan Mandor untuk menggunakan bahan yang di bawah standar dan mengurangi bahan bangunannya, Kak. Gara-gara tuh orang. Bener-bener deh. Kenapa mereka semua harus ke sini? Harusnya ke rumah Darman dong, bukan ke sini. Woi, keluar woi. Pak Arta, woi, keluar. Aku udah coba bicara sama mereka, tapi mereka nggak ada yang peduli. Mas Arta selama ini nggak pernah mau dengerin saya. Saya udah bilang Darman itu bukan orang baik-baik. Selalu aja nggak pernah mau denger. Telepon juga nggak diangkat lagi. Dari tadi dicoba nggak pernah diangkat teleponnya. Kemana sih? Sebetulnya, aku punya kabar buruk lain yang ingin aku sampaikan ke kamu. Apalagi? Kasih tahu. Cepetan kasih tahu. Jangan bikin saya semakin panik. Mas Arta, Kak. Dia kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan di mana? Ini semua gara-gara Pak Darman, Kak. Dia yang mengendarai mobil itu dan Mas Arta ada di dalamnya. Hanya Tuhan yang tahu, Kak, apa niat busuk Pak Darman sama Mas Arta. Papa kecelakaan. Terus Papa gimana keadaannya sekarang? Aku mau lihat keadaan Papa. Gak mungkin, gak mungkin. Sekarang juga kamu antarkan saya. Saya mau lihat Mas Arta. Jangan sekarang, Kak. Mama mau lihat Papa. Cepat masuk, cepat! Masuk! Baik, keluar! Jangan beri jalan! Jangan mereka! Keluar! Jangan sampai kabur! Halangi mereka! Dokter, maaf dokter. Kita mau menanyakan masalah korban kecelakaan. Apa kalian keluarga Pak Arta dan Pak Darman? Iya dok. Maaf, yang dapat diselamatkan korban hanya 1 orang. Dan sekarang kondisinya dalam keadaan koma. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan papa kamu. Kak, Ya. Mas Arta masih hidup. Dia selamat dari kecelakaan itu. Tapi dia koma sekarang. Terus Papa di mana sekarang? Raina mau lihat Papa. Papa kamu akan segera dipindahkan ke ruang ICU. Afif, kamu ngapain masih di sini? Tapi Ma, Udah, kamu nggak usah ngurusin orang yang nggak tahu diri ini. Dia masih beruntung ada anaknya. Papa kamu kasihan dia harus berjuang sendiri sementara kamu tidak mau nemenin dia. Viv, kamu tuh kelewatan ya. Bukannya ngurusin Papa pindah rumah sakit ke Jakarta, kamu malah sibuk nemenin ini cewek.
Bapak kenapa bisa begini sih, Pak? Pak. Dokter, saya ingin kakak ipar saya segera dipindahkan ke rumah sakit di Jakarta. Kondisi Pak Arta sekarang tidak stabil. Saya khawatir kalau dipindahin sekarang. Tapi fasilitas di rumah sakit ini tidak memadai, dokter. Saya khawatir kondisi dia akan semakin parah. Baik, kalau begitu Bapak tanda tangani surat pindahannya Pak Arta. Oke. Afif, ayo kita urus pemindahan papa kamu. Ayo Afif. Tapi Ma, Papa lebih penting. Cepat. Afif ini loh. Afif, kamu ada di mana? Kenapa kamu belum datang? Bapakku udah mau dimakamin, Afif. Afif pergi dulu ya, Pak. Nanti Afif kesini lagi. Papa cepat sembuh ya. Papa kamu baru dipindahkan di rumah sakit ini. Sekarang kamu mau pergi. Memangnya kamu mau kemana? Afif mau ke pemakaman Om Darman. Buat apa sih kamu menghormati orang yang sudah membuat papa kamu hampir meninggal? Buat apa ke sana? Berapa kali Afif harus meyakinkan Mama kalau Om Darman itu nggak bersalah, Ma. Om Rafiq yang bilang. Afif nggak percaya sama Om Rafiq karena Om Rafiq tidak pernah suka sama Om Darman. Dan mungkin saja Om Rafiq sudah menjebak dan mencelakai Om Darman. Afif, Om Rafiq itu om kita sendiri. Masa kamu lebih bela orang lain sih dibanding keluarga kita? Kamu tuh sama papa kamu sama aja. Papa kamu udah dibutakan sama si Darman. Sampai papa kamu tuh gak tahu siapa sebenarnya Darman. Lihat, akibat Darman, papa kamu hampir meninggal. Cukup, Ma! Papa lebih mengenal Om Darman lebih dari siapa. Setelah aku menjemput Papa di bandara, kami langsung ke puncak, Ma. Untuk mewujudkan impian Papa. Tidak hanya menjadi seorang sahabat, tapi juga saudara. Afif, apa maksud kamu? Papa dan Om Darman sudah menyiapkan pernikahan Afif dan Bella. Dan sekarang, mereka tidak hanya berteman, tapi sudah menjadi saudara. Saudara besanan. Gak mungkin. Kamu mau nikah sama Bella? Enggak. Itu gak mungkin. Mungkin. Enggak. Itu gak mungkin. Kamu bohong. Itu pernikahan gak sah. Iya, pernikahan diam-diam itu nggak sah. Sah! Ada penghulu, ada saksi, dan juga buku nikah.